Sobat TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Apa kabar kakak-kakak Nabawi? Alhamdulillah makin sehat. Ganteng ya Allah. Ibu-ibu di sini ada yang punya anak? Punya pula pasti ya Bu ya. Punya cucu? Udah punya. Oh iya Bu, sekarang banyak banget anak-anak yang berilmu tapi nggak beradab ya Bu ya? Iya kan ya Bu ya? Kayak anak sekolah sekarang banyak gitu yang berani ngelawan gurunya, nendang apa segala macam, banyak yang berani ngelawan gitu loh Bu. Kalau saya mah alhamdulillah Bu, waktu saya sekolah nggak pernah tuh ngelawan guru. Kalau ngebohongin sering saya ngebohongin Bu. Karena kan saya orangnya sering terlambat datang ke sekolah, jadi kalau saya ditanya alasannya kenapa terlambat ya saya bohong lah ya Bu ya. Saya ditanya gitu, Musdalifah, kamu kenapa terlambat? Maaf Pak, saya terlambat karena adik saya sakit Pak, masuk ke rumah sakit. Saya tadi antar dia ke rumah sakit Pak. Alah bohong kamu ini. Saya tadi lihat adikmu pergi sekolah. Bapak juga bohong. Saya kan tidak punya adik Pak. Bohong juga dia. Gitu ibu-ibu. Makanya kita harus kasih pembelajaran kepada anak-anak kita biar tahu sopan santun. Waalaikumsalam. Lagi ngapa ini anak? Ini Bu lagi orasi. Lagi orasi. Bohong sama orang tua, sama mamah bohong. Ini mah tadi lagi ceritain soal anak-anak sekarang banyak yang berilmu tapi nggak punya sopan santun mah. Kayak kemarin aku lihat video banyak tuh yang ngelawan orang tua apa segala macam gitu. Iya mah. Nggak beradab. Kayaknya sekarang tuh orang lebih mementingkan ilmu dibandingkan adab. Padahal lebih tinggi adab daripada ilmu kan ya Mah ya. Coba menurut Mama bagaimana Mah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adab dengan ilmu, mana sih yang harus didahulukan? Di sini opini akan jawabannya akan tidak sama. Ada yang bilang adab dulu baru ilmu. Ada yang bilang ilmu dulu baru adab. Tapi yang jelas sebagai seorang muslim, bagaimana adab kita? Rasul bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah di muka bumi untuk memperbaiki akhlak. Kenapa? Di zaman jahiliyah, Rasulullah SAW hidup di kota Mekah, di mana banyak orang yang tidak tahu etika, yang tidak tahu tata krama. Misalnya saja, maaf, pada saat itu yang mereka bangga-banggakan nenek moyang mereka, keturunan mereka. Yang namanya seorang perempuan, suaminya boleh 3, boleh 4. Ketika dia melahirkan, tinggal pilih si perempuan tadi. Mana yang cocok di antara suaminya yang menghamili dia. Dia tunjuk, ini dia. Nah, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak manusia. Anda lihat dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasul terdapat uswah hasanah, teladan yang baik. Bagaimana kita beradab, bagaimana kita berakhlak, tentu mengikuti yang Allah ajarkan, mengikuti yang Rasul ajarkan kepada kita agar kita berakhlakul karimah. Tadi Ipah ngomong, Beduk ngomong. Sekarang banyak orang pinter tapi etikanya tidak tahu. Banyak orang yang ilmu banyak tapi tidak tahu akhlak. Masya Allah, luar biasa. Dulu yang namanya kita masih anak-anak, kalau ketemu sama orang tua ngelewatin orang, punten. Sekarang nyelonong kayak gedebong nganyut. Tahu gedebong nganyut? Saking tidak tahu akhlak. Para ulama mengatakan, yang namanya Imam Ahmad itu seorang yang luar biasa mumpuni ilmunya. Mereka berbicara, ketika ngaji dengan Imam Ahmad, rata-rata ya ikut ngaji 5.000 lebih orang yang berkumpul mencari ilmu. Yang 500 orang itu mereka mencatat apa yang Imam Ahmad sampaikan. Selebihnya mereka bukan mencatat, tapi melihat etika tata krama dari Imam Ahmad. Begitu mereka melakukan. Saking mereka kagum dengan akhlak Imam Ahmad. Suatu ketika Umar bin Khattab sedang duduk. Kemudian lewatlah seorang laki-laki remaja yang bernama Ghafirin. Dia lewat.
Umar bin Khattab mengatakan, ini pemuda yang paling baik akhlaknya. Bukan saya, wahai Umar bin Khattab. Masya Allah, dia hormat sama orang tua. Lalu ternyata ketika dia gofirin jalan, ada orang yang bernama Abu Zar. Abu Zar bilang, doakan aku gofirin biar selamat dunia akhirat. Pemuda yang bernama Gofirin tadi mengatakan, engkau adalah sahabat Rasul. Tentu engkau diselamatkan oleh Allah. Kenapa minta doa kepadaku? Karena Rasul bersabda, Umar bin Khattab orang yang kalimatnya benar. Kata-katanya benar. Ketika dia mengatakan pemuda yang terbaik adalah engkau, maka aku biar dapat keselamatan, aku minta kepada engkau, doakan aku biar selamat dunia akhirat. Ya, sekarang bagaimana? Akhlak daripada adab anak-anak kita, maaf. Dulu mah kalau kita orang tua nasihatin anak, merunduk. Sekarang anaknya nongak ngeliatin muka emaknya. Tahu nongak? Dangak. Dangak. Wajah emaknya diliatin. Akhlaknya kurang, etikanya kurang, maaf. Dulu kalau kita disuruh sama orang tua, beliin gula ke warung, beli telur ke warung, nurut kita. Sekarang anak-anak suka ada penawaran. Nanti ya mah, besok ya mah, jangan sekarang mah. Selalu ada penawaran. Kenapa? Etika mereka kurang. Anda lihat, harusnya kita punya adab. Contoh, kalau kita mau ngaji atau pergi sekolah, hargai waktu. Jangan sampai terlambat. Waktu tidak akan kembali sampai datang hari kiamat. Tidak sedikit, bahkan penceramahnya yang terlambat. Anda lihat, dari remaja saya sampai usia saya 69 tahun, jangankan tidak datang, terlambat pantang buat saya. Karena saya harus mengajarkan kepada jamaah, harus begini loh menghargai waktu. Tidak sedikit, diundang jam 8, jam 9, datang setengah 12. Apa yang diomongin? Kita ajarkan kepada orang lain dengan memulai dengan diri sendiri. Ibda binafsik. Kalau kita pengen orang lain tahu etika, kita dulu ajarkan etika bagaimana. Kalau kita pengen orang lain menghargai, kita hargai orang lain. Kalau kita pengen orang lain menghormati, kita hormati orang lain. Dimulai dengan diri kita, adab, etika, sopan santun. Orang yang ilmunya tinggi, mesti mereka beradab. Orang yang akhlaknya baik, mesti mereka menjaga etika, tata krama. Dia akan tahu bergaul dengan siapa dia. Bagaimana etika dia. Nggak songong kalau orang Betawi bilang. Nggak ada ngelunjak kalau orang Betawi bilang. Tapi selalu menghormati orang ada di sekeliling kita. Bagaimana caranya? Saya ambil contoh. Imam bin Hambal, lagi anak-anak bilang sama ibunya, Bu, saya mau ngaji. Lagi main. Ibu, saya mau ngaji. Kata ibunya, sebentar dulu, sini. Digantilah pakaian dia dengan pakaian yang baik. Dipakaikan peci, dipakaikan sorban di pecinya. Kata ibunya, silahkan jalan. Engkau telah mengenakan pakaian buat ngaji. Maksudnya apa? Kita pergi kemana-mana ada etika dalam berpakaian. Mau ngaji pakai baju begini. Jangan Anda mau ngaji pakai legging, kaosnya segini. Masya Allah. Bagaimana kalau mau ngaji dengan pakaian seperti itu? Misalnya Anda sekarang, zaman sekarang banyak mak-mak muda yang senam. Nenek-nenek jarang. Kalau dia senam udah jatuh nyungsep. Banyak anak-anak muda sekarang yang senam. Walaupun Anda senam, maaf, pakailah pakaian seorang Islami. Jangan pakai senam yang merketeng-teng, yang merkececet, pating pecotot. Masya Allah, itu salah. Sama dengan tidak mengenakan pakaian. Kita harus tahu etika, harus tahu adab, walaupun di mana kita berada sebagai seorang muslim, bagaimana akhlak kita. Bagaimana adab kita, menghormati orang tua, menghormati guru kita, menghormati orang lain. Dulu zaman saya masih anak-anak. Guru itu pada punya penggaris segini, pakai dari bambu. Kalau murid kitanya salah, nih kita sebagai murid salah, dicepret. Kita nunduk, bilang sama emak, mak tadi dicepret sama pak guru, emang kamu kenapa? Misalnya ngantuk, kamu sih, nah, diomelin. Di sekolah dicepret, di rumah diomelin. Sekarang, anaknya dibentak doang sama ibu guru, anaknya lapor sama orang tua, kebetulan orang tuanya pejabat, masukin penjara. Siapa yang tidak punya etika? Orang tuanya dan anaknya sombong merasa gue pejabat. Itu harus kita hindari. Bagaimana anak kita mau pintar, mau benar, kalau kelakuan akhlak adab kita tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mah,
Ini juga baru-baru ini beredar juga video viral tuh Maya. Itu sangat menyayat hati saya sebagai seorang anak juga sebagai seorang ayah Mas. Kunawan. Murid ditegur perokok sama gurunya mah. Iya, ada tuh. Pakai pisau mah dibacok mah. Siapa? Itu gurunya sama muridnya. Berarti dia sekolah bawa pisau dong. Itu dia makanya mah. Nauzubillah min Buat dzalik ya. celurit kayak mau motong padi. Ya Allah. Berarti sekarang siapapun Anda di sekolah manapun, Iya. diantisipasi sebelum masuk digeledah dulu. Betul. Itu karena apa? Karena etika, tata krama, sopan santun sudah hampir hilang. Betul, Pak. Itulah kenapa saya mohon dari mulai pimpinan teratas, terus sampai kita ibu rumah tangga, sampai kita bapak rumah tangga dan seterusnya, jaga akhlak etika yang baik. Maaf, kenapa dia ribut? Orang atasan juga pada jontok-jontokan, tarik dasi, tendang meja. Ini. Itu dia contohnya Benar. salah. Debat di publik di TV. Makanya itu Ocongnya etika nggak aja. dijaga. Jadi kita harus bercermin pada diri kita juga ya Maya. Betul. Oke, nanti setelah ini jamaah punya kesempatan buat nanya-nanya langsung sama Mama Dede di rumah Mama Dede. Tapi setelah ini, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri, mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Apa maksud ayat ini? Kalau sekarang dari mulai atas sampai bawah ngomongnya kotor dan kasar, bisa-bisa negara kita hancur. Habis-habisan negara kita, nggak punya etika, nggak punya akhlak. kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, sekarang tibalah saatnya untuk ibu-ibu bertanya langsung kepada Mama Dede perihal adab dan ilmu. Tapi sebelumnya kita mau tes semangatnya dulu ya Mas boleh Budi ya. deh, silakan. Bu, galau Bu. Iya, galau mah. Nah, cakep. Sekali lagi Bu. Bu, galau Bu. Iya nih, galau mah. Ada apa begini? Oke Bu, jangan galau Bu. Karena di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Langsung Betul. aja. Tanya kegalauan, kesulitan Ibu apa dalam memahami masalah adab dan ilmu ke Nah. Mama Dede sekarang juga. Yuk, langsung Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sugiyarti dari Kota Baru, Tangerang. Mangga. Majelis Taklim Al-Amin. Galau mah. Ada apa Bu Sugiyarti? Begini mah. Saya ini suka bingung kalau melihat pemimpin, suka ucapannya itu kasar gitu ya mah. Saya ini jadi dengernya bingung. Gimana kalau anak-anak saya ikut lihat cucu saya, karena saya ajarkan untuk anak-anak itu supaya yang lebih santun. Tapi ternyata di TV sendiri suka gimana, saya nggak bisa membedakan. Jadi mohon bantuan dari Mama. Maaf, ini yang saya katakan. Jadi siapapun Anda, kita semua adalah pemimpin. Dan semua pemimpin dimintai pertanggungjawaban dan apa yang mereka pimpin. Dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, lurah, RW, RT, kepala rumah tangga, emak-emak. Kita pemimpin. Dan semua kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kaulah pemimpin, semua pemimpin dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang mereka pimpin. Makanya kalau diangkat jadi pemimpin itu tanggung jawab dengan sikap, perilaku, cara bicara, cara berbuat. Ini dicontoh oleh rakyat semuanya. Anda lihat ketika Umar bin Khattab diangkat oleh para sahabat jadi seorang khalifah. Umar bin Khattab berpidato, wahai para sahabat, baru saja kalian memilih saya sebagai khalifah. Tanggung jawab kalian karena kalian memilih saya. Kalau saya melakukan perbuatan baik, dukung terus oleh kalian. Banyak berdoa. Kalau saya melakukan kesalahan, tegurlah oleh kalian. Apa yang Anda pertanyakan, Masya Allah luar biasa saat ini. Banyak orang yang di atas bicaranya kasar. Bahkan kadang-kadang kotor. Saling caci, saling memaki. Bagaimana anak-anak kita akan tidak mencontoh. Itu mereka melihat. Jadi ini kesalahan, bukan saling menyalahkan, tapi saling koreksi diri. Yang saya khawatir akhlak masyarakat kita,
anak-anak kita, kader bangsa akan hancur. Kenapa? Anak-anak kita kan kader kita. Jangan Anda sampai bahagia sekarang tapi nanti anak hancur. Anda silahkan lihat dalam As-Surah 30. Ma asoba bimusibatin pabima kasabat aidikum wa yafu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri, mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Apa maksud ayat ini? Kalau sekarang dari mulai atas sampai bawah ngomongnya kotor dan kasar, bisa-bisa negara kita hancur. Habis-habisan negara kita, nggak punya etika, nggak punya akhlak. Kalau hancur negara kita, bukan menyalahkan orang, tapi saling koreksi diri. Yuk, saya mengajak kepada Anda, saling koreksi diri, perbaiki kita, perbaiki akhlak keluarga kita, perbaiki juga akhlak masyarakat lingkungan kita. Insya Allah, karena keluarga adalah unit terkecil pada masyarakat, semua baik-baik saling koreksi diri. Jadi tidak bisa saling menyalahkan, tapi saling koreksi diri dan saling memperbaiki diri. Ubu Sugiyarti. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi Sugih wabarakatuh. itu kaya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugih itu kaya, arti itu Punya makna. arti. Punya arti. Berarti kekayaannya berarti jadi tidak koret, banyak sedekah. Iya. Mudah-mudahan. Amin ya Allah. Jadi pesugihan itu berarti biar Orang kaya. nyari kekayaan. Kaya. Sugi dari kata Itu sugi. di Gunung Kawi, mah. Kawi. Iya. Oh pernah ke sono ya? Anda baru buka doang, mah. Demi Allah saya nggak pernah, mah. Kirain beduk pernah ke Enggak, sono. mah. Ini kita balik lagi masalah adab dan ilmu, mah. Naon? Ya kan, adab katanya ada yang bilang kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu. Nah, untuk mempelajari adab, kan kita juga butuh ilmunya, mah. Nah, artinya, Makanya, bagaimana tuh? Itu ya, seperti apa gini. jadinya, mah? adab timbul karena orang punya ilmu. Kalau orang tidak punya ilmu, nggak tahu etika, nggak tahu adab, nggak tahu sopan santun. Adab ini buah dari ilmu. Oh. Makanya orang belajar dulu, mencari ilmu, adab timbul. Tapi adab semenjak di rumah diajarkan kepada anak-anak, sehingga ketika anak-anak mencari ilmu di luar, belajar ilmu tapi dapat adab. Oh. Adab dari orang tua, makanya tadi kan keluarga kita. Betul. Jadi madrasatul ula. Ibu guru yang pertama, ajarkan kepada anak-anak etika sopan santun. Kalau ngomong nggak boleh ngomong begitu. Oh iya iya. Misalnya kita makan ngariung, diacak makanan, jangan, nggak boleh. Misalnya udah kita punya anak 4 dibagi, itu punya kakak, jatah kakak jangan diambil. Hak orang. Hak orang. Dari rumah diajarkan. Makanya ketika anak mencari ilmu, tadi kata Imam Hambali kan, Ya. sebelum mama mau ngaji mah, kata dia waktu kecil. Ibunya bilang sini, dia habis main. Dicuciin muka, dibersihkan badannya, dimandikan, dipakaikan pakaian buat ngaji. Karena apa? Adab. Masa kalau ngaji kagak mandi, bu apak dong gurunya. Maka kalau ngaji bajunya bekas main, nggak layak dong. Betul. Makanya oleh ibunya dimandikan dulu, dibersihkan badannya, dipakaikan pakaian buat ngaji, dipakaikan peci. Ini adab. Harus begitu jadi orang tua. Makanya ajarkan kepada anak kita biar tahu adab, tahu etika, tahu sopan santun. Kemana kita pergi, pakaian apa yang layak kita kenakan. Iya, Ma. Gitu. Oh, iya. Jadi dengan kita memiliki adab akan mudah untuk menuntut ilmu gitu ya, mah. Betul. Oh iya mah. Tapi lebih bagus mana mah? Orang yang berilmu tapi tidak beradab daripada orang yang beradab tapi tidak berilmu. Mendingan dia beradab tapi tidak berilmu, lebih etis hidupnya. Lebih akhlak daripada orang pinter. Hahaha, gua paling pinter nih. Lu harus nurut sama gua, siapapun saat benci sama dia. Oh Iya, iya. Suka nggak ada orang pinter tapi sombong? Nggak ada orang nggak Lagu suka, Mah. berasa gue hebat. Nggak boleh. Siapapun pasti benci sama dia. Betul. Makanya ilmu itu seperti ilmu padi. Makin hebat, makin merunduk. Bukan kayak padi kosong, nongak. Oh. Kalau padi nggak ada isinya nongak kan? Nongak mah. Nongak itu ke atas, nongak. Itu. Kalau padi ada isinya, Tunduk. merunduk. Gitu. Makanya jangan sering-sering nongak loh. Itu tanda orang sombong. Oh iya mah. Saya nunduk terus berarti mah. Dia mah nunduk bukan beradab, mah cari duit dia mah. Duit gua mana? Saya cari jamaah yang mau bertanya lagi, silakan. Ada? Silakan Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hanifah Usman dari Majelis Taklim Nurul Falah Keranji. Mah, galau nih mah. Ah, iya. Ada apa Bu? Apa namanya Nggak tahu suka deh. ngajar itu deh ibu-ibu dan nenek ya.
Mama dipanggil mah. Itu Oh, dia. ini. Maaf ya, Mah. Naon? Jadi kadang-kadang kalau kita lagi mengajarkan ibu-ibu, ada yang nggak dengerin, ada yang nggak nyimak, ataupun ada yang ngobrol. Itu termasuk adab yang mana, Mah? Nah, contoh. Nih orang datang terlambat ngaji. Kita udah mulai ngajar. Salaman dulu, hehehe. Itu nggak tahu adab. Iya. Kalau datang semenjak tadi silahkan salaman, hehehe, berdialog, itu silahkan. Tapi guru mulai nerangin, dia datang terlambat, salaman dulu, itu nggak tahu adab, duduk, selesai. Oh, gitu. Nah, guru lagi nerangin, ngobrol, si Anu kan lakinya. Itu nggak tahu adab, dengerin guru ngomong. Zaman sekarang kan emak-emak muda, Iya betul. itu nggak tahu adab. Iya kan? Iya, Mas. Kagak sopan, Padahal gini-gini. tersinggung dong guru. Orang guru lagi ceramah ada gini, padahal nggak ada kuota itu dia mah. Makanya maaf. Saya melihat di masyarakat banyak. Kalau acara muludan, acara Isra Mi'raj, itu panitia nyuguhin semua jamaah makan. Datang, makan. Datang, makan. Yang saya aneh, survei membuktikan sampai detik ini, Masya Allah, panitia nggak ngedengerin kita ceramah. Mie kurang, lari. Nasi kurang, lari. Sayur asam kurang, kapan ngajinya? Saran saya, nggak usah disuguhin makan, di rumah udah pada makan. Bungkusin kue dari semalam, tiap datang kasih. Jadi panitia ikut duduk, itu yang tahu adab. Percuma jadi panitia nggak dengerin ceramah. Takutnya kalau ada pada ngaji. datang mah. Hah? Kalau nggak ada makanannya, nggak ada makanannya nggak pada datang. Mah. Alah, lu kayak orang kelaparan nih, ngajarin nggak bener kamu. Nah, ini yang persepsi yang beredar biasa seperti itu mah. Makanya ini harus Oke. diubah. Iya biasanya. Dirobahnya bagaimana? Kalau mau disuguhin makan, ngajinya selesai, baru makan. Nah, Aman. itu artinya perlu disiasati dan cari solusinya mah. Betul, semuanya mudah selama otak di atas. Nah, itu dia. Ya, terima Jadi- kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus sudah mulai diubah ya, Mas. Cara berpikir seperti itu ya, Mas. Ngaji kalau nggak ada makanannya nggak datang gitu kan. Artinya tuh orang berpikir begitu ngajinya nggak karena Allah, karena kelaparan. Tuh, ya perlu dicatat nih yang Iya. masih berpola pikir seperti itu ya, Bu ya. Diubah cara berpikirnya. Ngaji karena ilmunya, bukan karena makanannya. Kebagian nggak kebagian kue, ikhlas karena saya nyari ilmu. Alhamdulillah, barokah. Itu pola Betul. berpikirnya. Kadang-kadang baru Ustadz baru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brut, miring. Nah, lu ngomong-ngomong gitu, bener. Tuh kan, Bang. Pengumuman. Saya sangat tidak suka kalau Anda seperti orang kelaparan. Saya tidak bercanda. Beneran, sebel gua ngelihatnya. Nih, kue dikeluarin. Kok begitu nengok langsung habis? Coba berpikir oleh Anda. Rumah yang punya rumah, panitia nyuguhin kue buat rame-rame. Anda rakus, serakah, tidak tahu ada, tidak tahu etika, tidak sopan santun. Berarti Anda turunan binatang yang rakus. Aduh, ayo. Saya tidak bercanda. Banyak beberapa tempat, kue itu langsung tuh belikan kertas. Mikir. Tetangga kiri kanan Anda berhak makan kue. Anda berikan kepada anak, pantas anak nu ngelawan. Pantas nasihatin dengar. Suruh sholat susah. Kenapa? Makanan itu subhat. Tetangga duduk Anda pengen tapi ambil oleh Anda. Rakus, serakah. Itu turunan punten. Ya. Pernah keragunan? Pernah mah? Pernah mah, pernah. Ketemu yang gitu-gitu? Oh, iya. Yang Kasih pisang. Ah. Oh. Kasih pisang. Oh, serakah rakus ya, Pak ya? Kasih pisang pegang, kasih pisang pegang. Padahal Kalau masih ada perlu di sini. kiri kanannya nggak boleh dibagi. Artinya yang rakus walaupun pakai kudungan, walaupun Anda pakai embros, tapi tetap Anda seperti turunan. Itu Oke. beneran. Bener. Saya nggak bercanda. Saya nggak bercanda, Pak. Saya banyak melihat di pengajian. Betul. Robah pola itu. Adabnya itu tuh, Pak ya. keserakahan turunan. Oke, kita ubah ya. Jadi selama ini kita anggap itu biasa-biasa aja, ternyata itu ternyata tidak baik sama sekali. Ada yang Sangat tidak ya, Pak? baik. Oke, setelah ini kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami di rumah. Mama Dede. Kau jadi Kita pun sebagai guru ngaji, Iya. kalau ada dia lebih tua, saran saya lebih baik dengan kita punya adab, etika, sopan santun, kita yang cium tangan. Walaupun dia maksa, kita tarik. Saya harus cium tangan. Sebagai guru yang punya adab, yang punya etika dan tata krama. Maaf, kesini aja
kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, tadi yang nanya kan cuma 2 Ya. kelompok nih, Mas Bodu. Ya. Tim pemberani belum? Wah, kasih dong, Ma. Yang merah. Berarti. Buah saga, Hah? merah hitam. Iya, buah saga. Buat saga iya. Itu buat obat bukan ya, Ma ya? Itu obat sediawan, daunnya bukan bijinya. Oh, bijinya bijinya mah ketelak loh. Tahu nggak ketelak? Ketelan dah. Ketelan. iya. Bahasa Sunda ya, Maya? Iya. Iya. Tapi sebelum itu kita mau uji semangatnya dulu Boleh, nih. Pe. Bu, galau, Bu. Yuk silakan Bu, tim pemberani. Waduh. Berkerudung merah, silakan dari kerudung merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini dari Majelis Taklim An-Nur, Ciledug, Sidimara Timur, Tangerang. Oke, Ciledug. Mama galau nih mah. Ada apa, Bu? Begini mah, di salah satu kita pergi ke Majelis Taklim, setelah jamaah berkumpul kan ustazanya datang, ustazanya lebih muda nih mah, maaf ya mah, ustazanya lebih muda. Nenek-nenek semua pada salim kan. Nah pertanyaan saya adalah, adabnya gimana mah harusnya? Ustaznya itu yang salim sama ibu-ibu atau ibu-ibu yang lebih tua itu yang salim ke ustazanya? Saya rasa walaupun jamaah lebih tua, gurunya lebih muda, hormati ilmunya, bukan menghormati orangnya. Salaman sama guru ngaji, kan tanpa dia kita nggak diajarin. Allah katakan lebih tua, diasongin tuh jamaah, enak tuh gurunya. Walaupun muda, kalau dia ilmunya banyak, hormati dia, hargai dia. Yang dihargai oleh kita ilmunya, karena orang yang punya ilmu luar biasa. Ilmu ini singkatan Ain, Lam, Mim. Ain ilyin, derajat yang sangat tinggi. Lam, latif, pemurah, pemberi, pemaaf. Mim, mulkun, kerajaan. Artinya orang dengan memiliki ilmu bisa menjadi orang yang paling hebat, paling terkenal dengan ilmunya, derajat yang sangat tinggi gara-gara ilmu yang dia miliki. Dengan lam, orang yang punya ilmu lebih pemurah, lebih dermawan, lebih pemaaf. Mim, mulkun, orang yang punya ilmu bisa diangkat menjadi seorang raja, seorang presiden, seorang yang sangat hebat, pemimpin dimanapun gara-gara ilmunya. Jadi walaupun dia lebih muda, tetap kita wajib menghargai dia, menghormati dia. Yang kita hargai ilmunya. Jelas, Bu? Makasih mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi justru dengan kita memiliki adab, maka kita menghormati ilmunya dengan cium tangan itu nggak apa-apa ya, Ma? Nggak apa-apa, silakan. Tapi Apa-apa, kita Bu. pun sebagai guru ngaji, Iya. kalau ada dia lebih tua, saran saya lebih baik dengan kita punya adab, etika, sopan santun, kita yang cium tangan. Nah. Walaupun dia maksa, kita tarik. Saya harus cium tangan. Sebagai guru yang punya adab, yang punya etika dan tata krama. Maaf, nih kalau kamu tahu, di kampung-kampung, bukan orang kota nih. Iya, iya, di kampung-kampung. Kalau selesai pengajian, guru ngajinya ngasongin tangan. Oh gitu. Oh iya. Itu kayak si Kemed. Tahu Kemed? Kemet sih nggak tahu, Bang. Kemet apa ya, Bang? Oh iya, iya, yang tadi gini apa ya? Oh iya. Si Kemed kan itu. Iya, iya, yang terima Kalau kaca. sama tamu yang datang, Iya, tangan iya, dia iya. diasongin. Mana Iya, iya. habis makan siang pakai sambal terasi. Aduh. Iya. Jadi Pedes, maaf. Tidak perlu kita guru ngaji ngasongin tangan, kita tahu diri, salaman. Bahkan kalau jamaah kita lebih tua, kita yang cium tangan. Cium tangan. Iya, kadang-kadang juga sama-sama memiliki adab, akhirnya nggak ada yang mau cium tangan. Tarik-tarikan. Ya. Udah Itu sekali. sering terjadi. Iya, iya. Itu saling menghormati. Saling menghormati. Saling menghormati, Baik, silakan alhamdulillah. Ipe, lanjutnya Ipe. Yuk, silakan ibu-ibu tim ungu, ada yang ingin bertanya? Mana yang ungu sih lu buta warna? Biru doker, biru doker. Ungu, maaf. Ini warna Biru apa? doker. Ini warna peach, Ini warna merah, itu di bawah. warna hijau. Ini di atas gunungannya. Ungu, maaf. Biru dongker. Ini Mirip biru doker. banget dia. Biasa tinggal di tempat angker sih. Ini biru doker. Mirip Mas, soalnya ungu. Sok mangga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamila dari Majelis Taklim Nurul Falah, Bekasi, Keranji, Bekasi. Galau nih mah, Ada apa Kamile? gini mah,
seseorang yang punya ilmu yang segitu tingginya tentang agama. Semua dia bisa. Tapi sama sekali dia tidak mengerjakan. Itu hukumnya apa, Ma? Terima Artinya kasih. dia punya ilmu lilin. Orang lain diterangin, tapi dia tidak melaksanakannya. Itu salah. Karena Rasul mengajarkan ibda binafsik, kalau kita harus punya ilmu dipakai dengan diri kita. Dia orang hebat. Ngomong macam-macam menghina orang. Saya S3, saya profesor doktor, saya ahlinya. Tapi dia nggak tahu etika, tetap aja dia kemasukan setan. Sombong, merasa gue paling hebat. Oke, Kamile? Terima kasih, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagunya tuh Mas Wadu. Naon? Oh, Kamile. Carmila. Kamile. Carmila. Carmila. Ku dengar dia. Na. Iya. Selesai. Bukan saatnya Oh iya, nyanyi. iya. Jadi iya, maaf, ini acara bukan acara dangdutan tahu. Oh, iya, Ini nyanyi. maaf. Saya teringat lagu tadi. Ya Iya. langsung Ibu tim abu-abu. Nah, ayo. Abu-abu. Biru muda. Biru telur asin. Biru telur asin. Ini anak matanya siwer. Mirip ini. Biru telur asin. Nggak ngeliat tuh ada stempelnya. Dari Brebes. Ibu Telur asin. Silakan Ibu telur asin. Ibu telur asin. Ibu berkerudung biru telur asin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Muidah dari Majelis Ta'lim Al-Amin, Kota Baru Tangerang. Galau nih mah. Ada apa Ibu? Gini mah, cuman mau nanya bagaimana cara menyikapi anak-anak yang tidak punya adab gitu mah. Gitu. Saran saya, kalau kita punya anak-anak, baik anak kita ataupun anak tetangga atau teman-teman anak kita ngelihat mereka tidak tahu adab, tidak tahu etika, tidak tahu sopan santun, jangan pakai entar. Panggil tapi pelan-pelan. Kamu ngomong apa barusan? Nggak boleh. Orang tersinggung. Nggak boleh kamu bersikap begitu. Nggak boleh menyinggung orang. Coba kalau orang tua kamu digituin. Saran saya, Ibu, kalau ada anak-anak di rumah kita, teman anak-anak kita, tetangga yang kebetulan ketemu dengan kita, berlaku tidak baik, tidak sopan, langsung kita bicara. Kemudian kalau perlu bicara sama orang tuanya. Karena walau bagaimanapun, anak-anak kita berteman dengan dia. Lingkungan akan dominan berikan warna kepada anak-anak. Makanya kita wajib meluruskannya. Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jaga diri kalian, keluarga kalian dari para api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jangan kita tinggal diam. Ajarin, nasehatin dengan kekuasaan, dengan tangan. Tangan nggak bisa dengan mulut, dengan nasihat. Nasihat nggak bisa dengan hati. Tapi kalau anak-anak, saya rasa langsung kita bicara, mudah-mudahan efektif itu yang kita lakukan. Amin. Makasih mah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya mah. Terus kalau misalnya ada anak-anak nih mah udah keras kepala gitu, mah udah didikan dari orang tuanya seperti itu. Saya sebagai tante mau mendidik, saya boleh pukul nggak mah kalau dia nggak mau nurut mah? Jangan, Oh, ntar bisa dimarahin sama Kalau mamanya. anak keras kepala, rebus pakai pepaya. Pakai daun pepaya. Kalau itu mah sate. Santai ya Pak. Nah, jadi yang namanya anak keras kepala, mungkin dari kecil kan dididik baik. Karena syair-syair nasihat agama mengatakan, mendidik anak di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu sampai kiamat nggak hilang. Mendidik anak sudah dewasa ibarat mengukir di atas air. Coba kita punya pohonan, Mama kan senang sama pohon. Iya Pak. Kalau pengen dibentuk itu pohon melingkar kemana? Dari kecil. Kita ikat pakai kawat, dipakai bambu, dipakai kayu, bisa berubah bentuknya sesuai keinginan kita. Tapi kalau sudah keras, patah. Patah malah. Makanya dari kecil. Kemudian lihat makanannya halal apa haram. Karena makanan yang seperti tadi yang Mamah bilang, hak orang diambil sama kita menyebabkan anak keras kepala. Itulah kenapa kewajiban orang tua kepada anak yang ke-10 memberikan makanan, minuman, pakaian halalan thayyibah. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Al-Baqarah 168. Wahai manusia, makanlah semuanya di muka bumi halalan thayyibah. Halal thayyibah cara hukum, halal thayyibah cara memperolehnya,
toyib hasilnya. Kalau bukan yang halal, artinya Anda mengikuti setan, maka anaknya kelakuannya kayak setan. Tapi ada anak saya itu di rumah kadang-kadang suka dengerin saya dibandingkan dengan ibunya. Berarti yang salah ibunya, anaknya apa ayahnya? Bukan yang salah. Sekarang jangan saling menyalahkan. Iya, Bang. Mungkin ayahnya lebih sering mengabulkan permintaan anaknya, sementara ibunya sering menolak. Salah. Jangan ayahnya bilang sama anaknya, emang begitu mama kamu, salah. Mama kamu sayang, tapi dengan cara dia. Belum saatnya kamu punya ini. Jadi kita pun karena anak dua-dua, kan waktu bikin anak berdua apa sendiri? Berdua dong, Ma. Berdua. Ya. Nah, karena itu anak berdua, Iya. akhlaknya pun, etikanya pun, kewajiban berdua. Jangan saling menyalahkan, tapi saling melindungi. Siap, Ma. Baik, setelah ini kita kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. As-salatu ala nabi. Yang namanya adab dengan ilmu mana yang dilakukan? Sebetulnya ini saling melengkapi. Karena orang yang punya ilmu kalau dia tidak punya adab, pasti orang tidak suka. Tapi orang yang punya adab, kemudian dia memiliki ilmu, itu yang orang paling suka. Kesini ada rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Ya, kembali lagi di Rumah Mama Dede. Kita sudah masuk ke segmen terakhir dan saatnya kita akan meminta Mama untuk menyimpulkan apa yang tadi sudah Mama jelaskan kepada kita tentang bagaimana adab dan ilmu. Semoga nanti di kesimpulannya kita bisa membawa pulang untuk kita bekal di rumah, menjelaskan kepada anak-anak dan juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sekaligus doa penutupnya juga, Mama. Silakan, Mama. Baik pemirsa, yang namanya adab dengan ilmu mana yang dilakukan? Sebetulnya ini saling melengkapi. Karena orang yang punya ilmu kalau dia tidak punya adab, pasti orang tidak suka. Tapi orang yang punya adab, kemudian dia memiliki ilmu, itu yang orang paling suka. Kenapa? Adab timbul ketika seseorang memiliki ilmu. Dari ilmu dia tahu bagaimana kita beretika, bagaimana bersopan santun, bagaimana bertata krama. Dari mana kita belajar? Allah berfirman, wa innaka la'ala hulukin azim. Dalam diri Rasulullah itu ada akhlak yang sangat terpuji. Makanya Rasul pun bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah di muka bumi untuk memperbaiki akhlak manusia. Kita contoh bagaimana Rasul berlaku dengan keluarga, bagaimana beliau berlaku dengan para sahabat, dengan orang miskin, sampai dalam kitab Al-Barjanji dikatakan Muhammad Rasulnya Allah. Dia menjahit sendiri bajunya yang sobek, menjahit sepatunya yang putus, dia mengambil minum sendiri, dia membantu isian dalam urusan rumah tangga, beliau duduk dengan orang miskin, beliau menjenguk orang yang sakit, mengantarkan ke kubur, beliau duduk dengan orang miskin, tidak pernah memandang rendah dan hina orang yang tidak berpunya. Coba akhlak dari Rasul kita diterapkan dalam hidup kita. Jangan merasa kita lebih hebat, merasa lebih pintar, merasa lebih cantik. Masya Allah, kita harus tahu etika. Apalagi Anda seorang pemimpin, tunjukkan pemimpin memberikan teladan yang baik. Karena semua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hadapannya kelak di yaumil akhir. Makanya yuk sekarang jangan saling menyalahkan, tapi saling koreksi diri, saling memperbaiki diri kita masing-masing. Insya Allah kalau semuanya saling, insya Allah akhir kehidupan kita husnul khotimah, dan itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang disakiti, tidak yang tersakiti, karena antara adab dengan ilmu selalu bergandengan tangan. Yuk kita ngangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah,
Jadikanlah kami semua orang-orang yang punya ilmu dan punya adab. Jadikanlah dengan ilmu yang kami miliki agar kami menjadi berakhlakul karimah. Jadikanlah kami semua seorang manusia yang punya akhlak yang tinggi. Rasul pun mengajarkan kepada kami dalam hadisnya agar kami punya akhlak yang tinggi. Bahkan Rasul mengatakan kalau kita tidak sayang dengan yang di bawah, Allah tidak akan sayang kepada kita. Jadikanlah Allah kepada kita, turunkan kepada batin kami, kepada jiwa kami, hati kami, agar kami saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati, saling bantu membantu, saling tolong menolong. Jangan merasa saling saya paling hebat, karena Allah sangat tidak suka dengan orang yang tidak punya akhlak dan etika. Ya Allah, turunkan kepada jiwa kami rasa syukur dengan apa yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami saling menghargai satu dengan yang lain. Tanamkan ke dalam dada kami rasa syukur tadi dengan cara Engkau berikan kepada kami orang yang berakhlakul karimah, yang tidak merasa punya kelebihan daripada orang lain. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 13. Allah berfirman bahwa yang paling mulia di matamu adalah orang yang bertakwa. Jadikanlah kami orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, tanamkan ketakwaan dalam diri kami, tanamkan rasa syukur dalam diri kami, bimbing jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan tausiah dari Mama Dedeh membuat kita menjadi memiliki ilmu yang tinggi. Amin. Menjadi pribadi yang memiliki akhlak yang baik sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatiannya, Mama terima kasih buat ilmunya, Anak Bawi terima kasih. Sama-sama. Ipe terima kasih, buat jamaah rumah Mama Dede yang ada di rumah juga terima kasih atas perhatiannya. Dan bagi Anda yang ingin bertamu ke rumah Mama Dede, kami persilakan untuk menghubungi atau memfollow Instagram yang ada di bawah ini di @rumahmamadede_TV1. Dan ini ingat tidak dipungut biaya atau gratis. Sekali lagi jangan lupa saksikan Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV One. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Rumah Mama Dede. Berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah salamun alaiki ya rafi'a syani wa daraji عطفة يا جيرة العالم يا ويل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا ويل الجود والكرم وبآيات القرآن علوم فالدائد فينا أقل وهني نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يعرفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ربك يا جيرة العالم يا مؤيد الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان